berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, renungan kita didasarkan pada dua bagian Alkitab. Yang pertama, Matius 7 ayat 28 dan 29. Kemudian yang kedua, Matius 23 ayat 2 sampai 7. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkannya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sedia untuk mendengar firman Tuhan. Kirimlah Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Bacaan pertama dari Matius 7 ayat 28-29 demikian. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Kemudian kita bandingkan dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di Matius 23, mulai ayat 2 sampai 7. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat,
lalu meletakkannya di atas bau orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan dengan seksama Matius 7 tadi tentang Yesus yang mengajar, kemudian orang banyak kagum karena Yesus mengajar dengan kuasa. Yesus mengajar dengan powerful, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Apa artinya Yesus mengajar dengan kuasa dan powerful? Karena Yesus mengajar dan sekaligus memberi teladan, memberi contoh. Apa yang dikatakannya, itulah juga yang dilakukannya. Apa yang dilakukannya, itu juga yang diajarkannya. Beda sekali dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka mengajar tetapi tidak melakukannya, tidak memberi contoh yang positif. Juga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat suka pamer, menyombongkan dirinya. Pura-pura baik, tapi dalam hati ada kebencian, ada dendam. Ini bukan mengajar dengan sungguh-sungguh, tidak memberi contoh. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat suka membebani orang-orang lain dengan perintah-perintah dan aturan-aturan, tetapi dirinya sendiri tidak mau mentaatinya. Ini munafik, ini bukan mengajar dengan berkuasa. Mereka juga suka mencari penghormatan dan puji-pujian. Ini bukan orang yang mempunyai kekuatan, kuasa untuk mengajar. Dan yang terakhir, mereka suka juga menyebarkan berita-berita bohong, hoax. Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudara, bagaimana dengan orang yang seperti Yesus? Mengajar dengan sangat mengagumkan, menakjubkan, tetapi juga mengajar dengan kuasa. Ada kekuatan, ada power yang keluar dari ajaran-ajaran Yesus karena Yesus mengajar dan memberi contoh. Yesus mengajar dan memberi teladan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, saya ingin memberi sebuah cerita sebagai ilustrasi bagaimana seorang mempunyai kuasa, punya wibawa, punya integritas dalam dirinya yang baik. Seorang raja ingin mencari penggantinya di antara 3 orang anaknya. Raja
memanggil dan memberi sebiji pohon mangga kepada masing-masing anak-anaknya tersebut, dengan perintah dalam 1 bulan anak-anak masing-masing membawa pohon mangga yang dari biji tersebut. Sebulan kemudian, anak pertama membawa pohon mangga kecil, pendek, dan subur. Anak kedua membawa pohon mangga yang lebih besar dan lebat daunnya. Anak ketiga membawa biji mangga yang tidak ada tanda-tanda pertumbuhannya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, sekarang raja menjadi tahu siapa di antara anak-anaknya yang cocok menggantikannya sebagai raja, yaitu anak yang ketiga. Mengapa, saudara-saudara? Karena 3 biji mangga yang dibagikan itu sebulan yang lalu adalah biji-biji mangga yang sudah dimatikan semuanya. Jadi kalau anak pertama membawa pohon mangga yang kecil dan subur, itu pasti bukan dari biji yang diberikan oleh raja kepadanya. Demikian juga anak kedua. Tetapi anak ketiga itulah yang jujur. Anak ketiga itulah yang rendah hati. Anak ketiga itulah yang menerima apa adanya. Dengan demikian raja tahu anak ketiga itulah anak yang tepat, karena dia anak yang jujur, anak yang baik, anak yang rendah hati, yang tidak suka berbohong, maka dia cocok menjadi raja. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari firman Tuhan tadi untuk bekerja. Untuk bekerja mewujudkan apa yang kita katakan. Untuk belajar dan belajar mewujudkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan ini. Tuhan kiranya menolong kita sehingga kita lebih suka mengurangi bicara. Kita lebih suka mengurangi main-main. Kita lebih suka mengurangi main games, mengurangi lihat-lihat sinetron dan lain sebagainya. Tapi perbanyaklah waktu untuk bekerja dan belajar. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita lanjutkan dengan menaikkan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menggunakan waktu untuk bersyafaat. Kesempatan istimewa yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi perantara umat Tuhan dengan Tuhan, yaitu doa-doa syafaat. Pertama-tama kami mendoakan saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang sedang berobat, bahkan mungkin ke luar negeri, di luar kota, atau di dalam kota. Atau mungkin sekarang ini bukan berobat jalan tetapi mondok di rumah sakit.
jamah mereka ya Tuhan. Kami berdoakan juga saudara-saudari kami, terutama ibu-ibu yang mengharapkan anak pemberian Tuhan. Mereka sedang hamil, berkati supaya anaknya boleh tumbuh di dalam kandungannya dan lahir dengan selamat. Kami doakan juga anak-anak, siswa-siswi yang sedang belajar, orang-orang dewasa yang sedang bekerja keras, tetapi juga lansia yang sudah pensiun. Masing-masing Tuhan berkati sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Tuhan yang di surga, kami juga ingin terus mendoakan proses pelembagaan bakal jemaat GKI Bumiayu, baik renovasi gedung gereja yang hampir selesai maupun pembangunan pastori dan gesos yang tinggal sedikit saja. Tuhan bantu, Tuhan tolong, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Demikian juga kami mendoakan rapat kerja BPMS GKI pada tanggal 4 dan 5 Desember bulan depan. Kiranya dalam rapat tersebut kehendak Tuhan yang jadi, dan kami berharap proses pelembagaan Bajem GKI Bumiayu dan juga Bajem yang lain Tuhan menolong sehingga bisa dilembagakan. Kami doakan ya Tuhan, situasi kondisi bangsa dan negara kami menjelang pemilu, presiden, calon presiden maupun para legislatif, Tuhan beri kondisi situasi yang kondusif, aman, terkendali, jauh dari perpecahan dan pertengkaran walaupun dalam perbedaan. Terakhir kami doakan juga situasi di Timur Tengah yang belum ada perdamaian. Tuhan tolong terutama para pemimpin bangsa-bangsa supaya cinta damai lebih daripada peperangan. Demikianlah Tuhan doa-doa kami yang kami akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada para muridnya dan juga kepada kami semua demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin.